خير الخلق جميعا له أعلى المعنى. Ini berbeda sekali orang yang berkonsep tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu dengan konsep fikihnya orang yang berakidah aqaid 50. Sangat beda sekali. Kenapa beda? Karena sekali lagi teologi keimanan itu memunculkan syariat. Misal MTA, saya beritahu sampean, daripada saya beritai kan mending beritahu. Saya beritahu sampean, MTA, Majelis Tafsir Quran, pimpinannya Ustadz Sukino di Surakarta, Solo, itu menganggap anjing tidak najis. Anjing tidak najis. Sehingga apa? Membuat fikihnya batal. Kenapa? Ya karena konsep dari awal sudah keliru tauhidnya, begitu. Sudah. Wasyari'atu tujibul adab. Kalau fikih yang benar akan memunculkan adab. Adab itu sesungguhnya rasa. Adab itu kalau bahasa budayanya sopan santun, itu tata krama, unggah ungguh, itu bahasa budayanya, bahasa manusia, budaya, berbudaya, berantropologi, bersosiologi, yaitu kalau syariatnya benar, adabnya benar, maka syariat itu, hukum fikih memunculkan perilaku yang baik, adab yang baik. Kesimpulannya ini, faman la adabalahu, kalau orang tidak punya tata krama yang bagus, dipastikan satu, la syariatalahu, tidak ngerti, tidak paham atau gagal tentang hukum Islamnya. Salah kaprah. Wala imanalahu, imannya pasti rusak. Nomor 3, wala tauhidalahu, tauhidnya, konsep ideologinya pasti salah juga. Berarti mana nilai tertinggi dari semuanya itu adalah adab. Maka yang kita kejar di sekolah ini adalah tidak hanya kecerdasan kognitif, tapi kecerdasan intuitif, kecerdasan religius, karakter yang nomor 1. Sehingga karakter ini menjadi keunggulan di sekolah kita. Ini tidak hanya slogan saja, maka kuncinya adalah di saya dan Bapak Ibu guru. Ingat, manusia punya nilai itu bukan hanya pinter, tapi manusia punya nilai itu ketika dia punya adab yang luar biasa. Sudah. Itu saya coba. Kemudian sebagai penutup dari kata-kata tadi, pendapat ulama, sebagian ulama itu adalah Imam Syafi'i itu mencari guru untuk belajar adab itu puluhan tahun, nyari-nyari, hanya persoalan belajar tata krama. Kalau sertifikasi kan setengah bulan cukup, 1 bulan 1 tahun kan cukup sertifikasi. Tapi adab ini tidak bisa 1 bulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun. Maka anak di sekolah itu berproses menuju adab yang bagus. Maka proses ini harus kita lalui dengan salah satu, ya kadang nembeling, kadang marahi, dan lain sebagainya. Juga kuncinya di kita semua. Itu Imam Syafi'i. Kita ini di lingkungan pendidik dan peserta didik. Bahasa agamanya adalah muta'alim dan alim. Ada terminologi begini. Sampai berapa sudah? Kurang sedikit. Ada terminologi, 1, pelajar itu talibun, itu pelajar. Kemudian muta'alimun juga pelajar, itu pelajar dalam terminologi agama. Ada talibun, ada muta'alimun. Guru ada alimun, ada syekhun, ada ustadun, ada mudarrisun, ada murabbi, ada muaddib. Maka harus dipahami agar kita tidak keliru. Punya sekolah ini, mendidik ini tidak keliru.
Satu, yang sering saya sampaikan, ada 4 terminologi yang harus dipahami. Nanti mana yang kita kejar, kita prioritaskan di sekolah kita. Jadi titik prioritas. Ada tarbiyah, ada ta'lim, ada tadris, ada taktib. Tarbiyah itu mendidik rohani kita, intuisi tadi. Taklim itu mengisi kekosongan ilmu pengetahuan ke dalam otak. Taklim sama dengan tadris, sama. Takdib itu mendidik dengan cara sopan santun, berarti pakai uswatun hasanah. Itu berarti yang inti mana? Tarbiyah dan takdib. Saya kutipkan satu saja. Seorang tokoh dan jurnalis terkenal Mesir dalam kitab Idhatun Nasyiin, namanya Mustafa Al-Gholayan. Sampean buka di Google itu, Mustafa Gholayan. Itu aktivis jurnalis Islam yang perhatian kepada pendidikan luar biasa. Beliau punya definisi begini tentang tarbiyah. At-tarbiyah gharsul akhlaqil fadilah fi nufusin nasyiin wa yaski bima'il irsyadi wan nasihah. Agak panjang. Terakhirnya tujuannya adalah walil amal wa hubbil waton. Luar biasa. Pendidikan adalah tarbiyah loh ya, tarbiyah bukan taklim ya. Tarbiyah adalah menanamkan akhlak yang unggul. Gharsul akhlaqil fadilah, menanamkan akhlak yang unggul. Bahasanya menanam itu dalam terminologi agama ada 2. Ada zar'u, ada gharsu. Zar'u itu menanam tapi model tanaman yang berakar serabut, padi, jagung, yang gampang tercerabut, gampang hilang. Kena banjir saja mati, kena badai, nah, kena wereng habis, dan gampang dicabut orang karena tidak kuat akarnya. Tapi di sini yang dipilih adalah tentang pendidikan. Semua sepakat kalau pendidikan itu bukan zar'u tapi gharsu. Ghin, ro, sin, gharsu, menanam. Yang ditanam adalah pohon-pohonan, jenis pohonan yang berakar tunggal. Ya, kalau bahasa biologi akar tunggal ya, akar tunggal. Enggak pau, terus mangga, nangka, manggis, sawu, itu. Sampai tahu itu sendiri. Prosesnya berapa tahun untuk berbuah mangga? Lama. Prosesnya lama. Karena yang ditanam akhlak. Karena yang ditanami itu anak-anak. Anak-anak kalau disuruh ke barat, ke timur, ke timur, ke barat, ke dojo, ke laut, ke laut, ke dojo. Suruh masuk, mulai, mau tak suruh masuk, kelas. Ya itu. Berarti butuh waktu puluhan tahun untuk membuahkan itu. Makanya sampai harus sabar. Saya juga harus sabar. Karena gharsu, pau itu mun dari pelok, ya dari pelok itu berapa puluh tahun berbuah? 20 tahun katakan, 20 tahun. Itu baru ada buahnya. Baru ada buahnya. Wayaski bima'il irsyad, disirami dengan air-air petunjuk, nasihati. Kalau modelnya guru sini kan ya ajak cangkruan, ben ngopi, ben rokok-rokokan, ayo cacahe, nasihati, dekati. Ya begitu, itu proses pendidikan. Makanya saya biarkan kalau ada guru cangkruan di atas itu tak biarkan. Oh, berani proses wayaski ini sudah. Proses wayaski. Pak Firman kadang sambil ngelukis di sini kayak gitu, ambil nyacai, masukkan nilai-nilai, monggo sampean sama anak-anak, tapi masukkan nilai-nilai itu, akhlak itu penting, semangat penting. Itu namanya wayasqi bima il irsyad wan nusi, dan nasihat. Setelah ditanam ya harus disirami, jangan ditanam dibiarkan. Nyirami itu tiap hari. Anak-anak kupingnya itu harus masuki motivasi, nasihat, irsyad itu harus tiap hari. Celakanya kalau kita tidak nyirami, dalam arti bahwa kita tidak masuk sama sekali, umpamanya itu ya tidak berbuah.
ya harus masuk. Meskipun masuk, sempat ngajak materi sedikit, umpamanya kemudian cerita ke anak-anak, motivasi, dekati satu-satu, itu luar biasa. Karena endingnya bukan lulus SMA, endingnya nanti kalau dia di tengah-tengah masyarakat berguna atau dia jadi sampah. Sampah selain manusia masih bisa didaur ulang, tapi kalau sampah manusia itu tidak ada daur ulangnya, tidak ada daur ulangnya. Udah. Baik, saya satu saja ini, nanti masih banyak. Al-Babusani halaman 24 itu. Fi adabil muta'alim fi nafsihi. Ini menjelaskan karakter tata krama pelajar, santri beserta didik untuk pribadinya. Ada 10 wafihi asyratu anwa'in minal adabi. Ada 10 karakter. Saya baca satu saja. Sudah. Bagaimana memotivasi anak, mengarahkan anak agar tidak salah langkah ketika menginjakkan di SMP ataupun di SMA Yasa ini. Satu, al-awal ayyutahhira qalbahu min kulli ghasyin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Satu, anak itu harus diarahkan, satu, dimotivasi, sucikan hatimu, bersihkan hatimu, karena ilmu wadahnya bukan di otak tapi ada wadahnya di hati. Hatinya dulu dibersihkan. Wadah ini loh, wadah ilmunya harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Salah satunya min kulli ghasin, bujuk, suka bujuk. Kemudian wadanasin, kotor, berkata kotor, berbuat kotor. Wagilin, unek-unek, jelek. Wahasadin, iri dan dengki, hasud. Waswi akidatin, akidah yang salah. Disebut lagi, kalau akidahnya ateis masuk orang sini, salah. Kalau akidahnya bukan ahli sunnah, salah, pasti salah. Waswi khuluqin, dan semua akhlak yang tidak bagus itu harus dibersihkan dulu, hatinya dari itu bersihkan. Sampai motivasi, sekali lagi jangan sekedar ngajar kognitif, kita akan kehilangan substansi dari pendidikan kita. Gunanya apa kalau sudah menyucikan hati itu? Liyasluha bidzalika liqabulil ilmi, agar wadah ini bisa gampang menerima ilmu. Selesai. Makanya orang dulu kenapa kok cepat jadi orang alim? Karena wadahnya dulu. Maka di sini cara menyucikan wadah, anak-anak suruh nyapu, suruh membersihkan. Bila perlu membersihkan tidak boleh pakai sapu, pakai tangan. Mbah Hasyim Asy'ari itu kan menjadi luar biasa ketika oleh Syekhuna Khalil tanpa diperintah. Ketika Syekhuna Khalil membelikan cincin istrinya, tiba-tiba cincinnya ini jatuh ke sapi tank, ya kan? Sapi tank yang ada tainya itu. Nangis cerita, gak kecewa. Saya habis belikan istri saya cincin, kemudian jatuh. Mbah Hasyim yang dengar itu langsung nyebur ke sapi tank. Bayangkan sapi tanknya santri yang puluhan ribu, masuk di situ tanpa apapun, tanpa mikir, masuk, cari sampai ketemu. Habis itu apa katanya Mbah Hasyim? Hatimu sudah bersih, siap menerima ilmu. Maka beliau tidur 4 jam seakan-akan dalam mimpinya diajar oleh Syekhuna Khalil Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abi Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Hafal semua. Semata amal, proses ilmu ada yang lewat mimpi seperti itu. Kalau hatinya, wadahnya ilmu sudah bersih. Bagaimana? Ya caranya yaitu bersihkan hal-hal yang kotor. Ibaratnya dulu Imam Ghazali kan begitu. Imam Ghazali ketika mau hasil, hampir saja tidak menjadi jadi seorang wali. Ketika suruh bersihkan pelataran sama gurunya, bersihkan, jangan pakai sapu, pakai tangannya. Ketika ada tamancuk, tai, ada tai minit, mau dihindari sama Imam Ghazali waktu mudanya kecil, dia ambil, bersihkan.
itu mengibaratkan bahwa masih ada kotoran di dalam hati Imam Ghazali. Itu isyarah membersihkan hatinya, diambil. Sejak itu kemudian ilmu gampang masuk ke Imam Ghazali, makanya menjadi alim, menjadi luar biasa. Anak-anak kita monggo dididik itu, bersihkan, jangan sungkan-sungkan. Tapi kalau di pondok sudah luar biasa, dididik seperti itu. Proses keilmuan tidak hanya kognitif, tapi proses keilmuan caranya adalah membersihkan wadahnya dulu. Nomor 2, wa hifdhihi wal itilai ala daqaiqi ma'anihi. Kenapa harus dibersihkan? Agar cepat paham, agar cepat hafal. Mun beda anak-anak sih tak hafal-hafal, tak tuli hafal, itu berarti wadahnya ilmunya yang tidak bersih, banyak karatan. Mutola'an tidak cepat paham, tidak cepat paham, maka ya wadahnya hati yang bermasalah, masih suka bujuk, masih ada hasud, iri, dengki dan lain sebagainya. Wal fahmi li ghawamidi, kalau sulit memahami hal-hal yang sulit, yang rumit, maka hatinya yang harus digarap. Tekak kamu sampean ini harus paham, tapi kembalikan lagi ke orientasi, bersihkan hatimu ya dengan cara zikir, kotoran-kotoran. Maka saya selalu marah-marah ke anak-anak untuk bersihkan itu dalam rangka begitu. Mana anak yang males bersih-bersih biasanya hidup di masyarakat akan jadi sampah masyarakat. Setidak-tidaknya dia tidak ada gunanya, kurang manfaatnya. Tapi anak itu kalau di sekolah senang bersih-bersih, di pondok senang bersih-bersih, selain rajin, itu insya Allah di masyarakat akan menjadi orang yang bermanfaat. Orang bermanfaat itu bukan kok jadi kelebun, jadi itu bukan, tapi lebih banyak dimanfaatkan oleh orang. Terakhir, bahwa proses ilmu itu ada 2. Satu, al ilmu bita'allum wal barokat, al ilmu bita'allum wal barokatu bil khidmah. Di sini harus terapkan 2. Kalau di sekolah umum monggo hanya ilmu tok, tapi di sini wajib 2. Belajar kognitif. Nomor 2 adalah khidmah. Khidmah itu dalam rangka membersihkan hati. Sudah, saya pikir itu tidak usah ada pertanyaan, karena ini bukan forum tanya jawab, ini forumnya doktrin. Forumnya adalah doktrinisasi. Forumnya doktrinisasi. Semoga manfaat, barokah, terutama yang membeli, insya Allah barokah. Yang tidak beli kurang barokahnya. Sertifikasinya kurang barokah, harus beli ininya dan terjemahannya. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah.